Perkenalkan, nama saya Dela Sri Hayanti dari kelas RA1 Manajemen dengan NIM 612012304, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini akan memenuhi tugas UAS, yaitu mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis dengan tema mengelola keragaman pada organisasi. Dosen pengampu Bapak Asep Rapiudin, SEMM. Nah, di sini ada keragaman dalam organisasi, yaitu keragaman menjelaskan bentuk utama dalam keragaman tenaga kerja dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang beragam dalam berbagai karakteristik dan perbedaan individu yang mempengaruhi tingkatan kepuasan kerja. Nah, di sini ada keragaman dalam organisasi. Yang pertama, keragaman level permukaan atau bisa disebut service level diversity adalah perbedaan dalam atribut yang mudah diidentifikasi seperti jenis kelamin, ras etnis, umur, atau kecacatan, yang tidak selalu mempengaruhi pemikiran atau perasaan orang, tetapi dapat menyebabkan stress tertentu. Yang kedua yaitu ada keragaman level dalam level diversity, perbedaan dalam nilai-nilai perbedaan dan propensi kerja yang berbeda menjadi lebih penting untuk menentukan kesamaan seiring lebih mengenal orang lain. Dan selanjutnya ada karakteristik biologis. Yang pertama, umur. Pekerjaan yang lebih muda mungkin lebih mahir dalam teknologi, sementara pekerjaan yang lebih tua memiliki pengalaman dan komitmen terhadap kualitas yang berharga. Yang kedua, ada jenis kelamin. Meskipun stereotip tradisional, penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam kemampuan memecahkan masalah atau kemampuan lain. Yang ketiga ada ras dan etnis. Diskriminasi perbedaan ras masih menjadi masalah yang nyata di tempat kerja, dengan anggota ras minoritas seringkali menghadapi perlakuan tidak adil dan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Yang keempat ada disabilitas, persangka negatif pemberi kerja terhadap orang-orang disabilitas membuat penyambung disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan, dan beberapa pekerjaan membutuhkan kondisi yang tidak dapat diakomodasi oleh penyandang disabilitas. Misalnya, hukum dan akal mengakui bahwa seseorang yang buta tidak dapat menjadi supir bis. Kemampuan dan peran disabilitas, yaitu ada peran disabilitas, kemampuan setiap individu yang berbeda, baik kemampuan fisik maupun kemampuan intelektual, dapat dipertimbangkan dalam keputusan perkuatan dalam organisasi. Tapi kondisi disabilitas seseorang mengurangi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sama dengan orang dengan kondisi normal secara fisik. Diskriminasi cukup sering mereka dapatkan atas dasar disabilitas. Masalah tersebut bisa menjadi satu formulasi kebijakan di tempat kerja terkait keragaman dari sisi status disabilitas. Nah, di sini ada kemampuan fisik. Beberapa pekerjaan membutuhkan kemampuan fisik yang kuat, sementara yang lain lebih mengutamakan mampu intelektual. Sambilan kemampuan fisik dasar meliputi di sini ada kekuatan dinamis, kekuatan otot, kekuatan statis, kekuatan eksploratif, ada fleksibilitas memanjang, fleksibilitas dinamis, koordinasi tubuh, keseimbangan dan stamina. Nah, di sini ada tantangan dalam implementasi.
yaitu ada stigma sosial. Masyarakat seringkali memiliki pandangan negatif terhadap kemampuan penyandang disabilitas yang dapat menghalangi mereka dalam mendapatkan pekerjaan. Dan ada kekurangan kesadaran, banyak perusahaan yang masih kurang memahami pentingnya inklusif dan keberagaman di tempat kerja, yaitu ada akses infrastruktur. Banyak tempat kerja belum menyediakan infrastrukturnya yang ramah bagi penyandang disabilitas. Ada faktor-faktor yang memicu keputusan kerja karyawan, yaitu ada 6. Yang pertama, gaji dan kompetensi. Yang kedua, lingkungan kerja. Yang ketiga, hubungan sosial. Yang keempat, kesepakatan untuk bekerja. Yang kelima, tugas dan tanggung jawab. Yang keenam, komunikasi kerja. Dan di sini saya akan menyimpulkan dari materi tersebut, yaitu kesimpulannya, organisasi mendapatkan banyak keuntungan dari keragaman, seperti peningkatan inovasi, kreativitas, dan kemampuan. Untuk mendapatkan dengan berubah pasar, organisasi yang mengelola keragaman dengan baik dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam dan mengenai tantangan bisnis dengan lebih baik. Untuk mengelola keragaman dengan baik, organisasi harus menerapkan strategi yang inklusif seperti rekrutmen dan pelatih dan pengembangan.